friends aja ya. Jadi kita saling panggil kakak aja kayak gitu. Aku panggil ada Kak Ansar, ada Kak Gorga. Walaupun dokter, aku izin manggil Kak aja ya nanti ya. Teman-teman yang dokter spesialis di sini ada Kak Hesti, kemudian ada Kak Natasha, ada Kak Joseph, ada Kak Alfiani. Nah, untuk lebih akrab, aku izin panggil Kak aja. Oke, ini apa? Oke, sudah direkod juga ya. Oke, kita mulai dulu. Jadi di pertemuan pertama di Ayu Irma Academy ini akan disuguhkan dengan materi tentang CV. Kemudian besok kita belajar tentang listing essay, apa saja yang harus dituliskan di essay, eh, poin-poinnya apa saja, sehingga nanti benang merahnya akan tertata dengan baik, tersusun dengan baik. Kemudian nanti ada bagian CV yang pengenalan diri, itu mulai dari kita menuliskan nama, kemudian latar belakang kita, latar belakang pendidikan, kesibukan yang saat ini dilakukan, sampai ke permasalahan mau lanjut studi. Nah, di hari keempat, hari Kamis, akan ada materi esai tentang kontribusi rencana pasca studi dan juga uh, komitmen untuk kembali ke Indonesia. Nah, di hari Kamis nanti, yang dokter spesialis nanti akan masuk ke breakout room yang sesuai dengan mentor dokter spesialis, sementara yang pelamar lain nanti akan ke breakout room dengan mentor yang lain. Karena kita menyesuaikan yang dokter spesialis kita uh, alokasikan untuk yang isi kontribusi nanti ke dokter spesialis. Kemudian di hari kelima akan ada pemaparan juga tentang bagaimana sih cara penulisan kepribadian yang baik. Karena biasanya evaluasi yang kemarin itu masih banyak yang menuliskan itu secara singkat-singkat aja. Nah, kalau aku nulisnya itu detail. Jadi misalnya pengalaman yang aku banggakan itu seperti apa, mengapa kok bisa itu menjadi dibanggakan. Kemudian hikmah apa yang bisa aku petik dari situ. Semua aku bikin alur cerita. Jadi banyak isiannya tuh banyak, nggak cuman sedikit-sedikit sehingga nanti ketika kita ujian substansi, hal-hal seperti itu tidak usah ditanyakan lagi karena kita sudah memaparkan dengan detail saat di CV kayak gitu. Nah, nanti mentornya akan berbeda-beda, akan disesuaikan dengan kapasibilitas yang kami miliki. Nah, kita mulai dulu untuk brainstorming dari CV LPDP ya, khusus LPDP karena CV LPDP sendiri paling banyak isiannya yang harus ditulis. Ini ada yang oke. Nah, mungkin refleksi nih buat teman-teman yang sudah melamar di batch kemarin dan melihat hasil dari aplikasi pendaftarannya. Sudah berjuang, kok gagal lagi? Sampai kapan aku harus gagal? Tenang, masih ada aku nih. 4 kali aku coba LPDP. Yang pertama gagal, tidak lolos administrasi karena TOEFL-ku kurang, tapi aku paksa submit gitu ya. Karena aku merasa eman-eman banget, udah nulis CV banyak banget, essay segitu macam, tetapi nggak bisa tersubmit karena TOEFL-nya itu kurang. Nah, itu tetap akan gagal, tidak lolos administrasi. Jadi buat pembelajaran juga, misal teman-teman, kok ternyata kok TOEFL-nya itu masih belum memenuhi, ketika ada masih ada waktu gitu ya untuk sampai submit ditutup, itu tetap mending teman-teman ambil TOEFL lagi. Jadi misal ini kan baru mau mulai bukaan ya. Nanti kalau teman-teman tanggal 20-an tes TOEFL, terus ternyata hasilnya itu kan kalau yang online kan TOEFL sekarang langsung keluar hasilnya dan bisa pakai itu. Kalau misalnya hasil TOEFL-nya itu masih kurang dari syarat S2 500, S3 itu 530, itu kalau DN, kalau LN itu indikatornya IELTS, itu nanti teman-teman langsung aja ambil tes ITP lagi. Biar apa? Biar nanti nggak usah nunggu lagi, karena emang kalau nggak sesuai dengan persyaratan, otomatis nggak lolos administrasi. Gitu. Kalau aku dulu kendalanya, aku eman-eman banget harus ngambil tes ITP lagi 500.000 karena itu ya, tapi ternyata malah akhirnya belum lolos. Kemudian yang kedua, aku kan skema LOA, non LOA. Jadi aku harus mengalami yang namanya TBS. Nah, waktu itu aku juga sempat gagal TBS.
karena memang sambil bekerja ya, waktu itu workload-nya di kampus sangat tinggi, banyak sekali bimbing mahasiswa dan juga mengajar, sehingga aku juga kurang bisa fokus untuk ini belajar TBS. Jadi saran aku, teman-teman untuk TBS juga eh, kuasai yang kalian benar-benar kuasai. Kalau memang kalian bagusnya di numerik, di up yang itu, diunggulkan di numerik, karena nanti nilainya akan dicampur. Kalau teman-teman uh, PD-nya di verbal, verbalnya yang sangat di up belajarnya, sehingga nanti bisa saling membantu. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga ini aku sempat belum lolos substansi yang batch 2 tahun 2023 ya karena wawancara pertama ya memang istilahnya wawancara pertama itu kadang kita belum bisa menguasai medan. Nah, saya harap nanti di wawancara yang kedua buat teman-teman yang kemarin sudah first taker, yang ini saat ini second taker, saya harap bisa langsung go untuk di batch 2 2024 ini dengan substansi yang kedua, karena kita akan lebih siap, kita akan lebih rileks, dan juga matang dalam menguasai apa yang kita tuliskan. Nah, ini salah satu ini ya yang aku suka dari LPDP di sosmednya itu dia selalu kasih kata-kata motivasi motivasi yang pernah yang selalu di post ya kayak ini ya. Ini juga aku screenshot dari IG-nya LPDP yang belum follow, silahkan follow IG LPDP. Dia juga kasih rejection is merely a redirection, a course correction to your destiny. Jadi melalui penolakan kita tuh bisa apa ya menganggap itu sebuah pembelajaran gitu loh. Nggak harus kita langsung sukses, tetapi kita bisa melalui kegagalan untuk maju ke uh, path atau istilahnya apa ya takdir yang sesuai gitu, yang Allah berikan. Nah itu jadi jangan kecewa buat yang belum rezeki gitu. Kita harus ini ya merefleksikan ya kan ini mengevaluasi dan eksekusi dengan cara yang berbeda. Dan yang paling penting jangan bosan dengan kegagalan itu. Biarlah kegagalan aja yang bosan menemuimu. Kita sudah terbiasa gagal, insya Allah nanti kita akan lebih sukses daripada yang lain. Karena apa? Karena kita punya banyak titian gitu. Kita punya banyak pengalaman untuk memperbaiki yang dulu. Sehingga ketika kita sudah sukses, nanti akan bisa mencapai titik sukses yang paling tinggi. Nah, uh, ketika aku bahkan kalau misalnya lagi istilahnya tuh lagi galau kadang aku cek lagi tuh IG-nya LPDP, di sana banyak sekali kata-kata motivasi yang bisa kita ngayem ke hati gitu ya. Nah, ini yang pertama nih, bagaimana cara kita agar panelis itu mengenali diri kita gitu ya. Ya jelas yang harus kita pahami adalah panelis akan kenal kita itu dari kurikulum vitae atau CV kita. Jadi, penulisan bagian CV ini sangat penting. Apa saja prestasi, apa saja yang sudah pernah kita raih, masukkan semua ke eh, ke situ, ke CV-nya. Nah, tipsnya yang pertama, kalau kalian baru mau buat akun, itu silahkan dibuat di hari H waktu pembukaan pendaftaran. Utamanya kalau emang pendaftar non LOA ya di sini. Karena apa? Karena waktunya 1 bulan sebelum disubmit dan banyak sekali yang harus diisi, banyak yang harus dicicil gitu ya. Apalagi kalau yang sudah bekerja, terkadang kita terlupakan gitu ya. Prioritas kita pastikan ke pekerjaan seperti itu. Nah, kalau yang pendaftar LOA itu hati-hati karena sering gagal atau tidak lolos administrasi karena lupa, yang pertama lupa menyantumkan surat diver, dan juga kalau sudah menyantumkan surat diver, tanggal intake studinya atau masuk kuliahnya itu lebih dulu daripada intake tercepat yang LPDP kasih. Biasanya kalau yang batch 2 itu berarti intake tercepat LPDP itu Januari 2025 atau kalau aku sih amannya ambilnya sebulan bulan nomor 2 gitu. Bulan nomor 2. Jadi aku dulu pernah ambil intake Februari 2024 waktu aku nggak lulus yang tahun kemarin. Nah,
Kalau teman-teman nulis surat defer intake-nya itu lebih dulu daripada yang LPDP kasih, misalnya di Desember atau November 2024 ini, otomatis teman-teman tuh nggak akan lolos administrasi karena itu belum sesuai dengan kebijakan LPDP. Jadi usahakan intake-nya itu yang paling dekat dengan intake dari LPDP. Nah, itu harus teman-teman cek ketika sudah ada sudah bukaan ininya, sudah bukaan akunnya, sudah bisa kita registrasi lagi. Itu tipsnya. Yang kedua, tips untuk LOA. Hmm, oh ya, untuk pelamar dokter terkadang juga permasalahan format surat rekomendasi ya. Format surat rekomendasi baik ASN atau dokter itu nanti silahkan bisa dicek di buku panduan. Karena apa? Pernah ada pengalaman kalau surat rekomendasinya itu tidak sesuai dengan yang diberikan LPDP, itu juga masih tidak lolos administrasi. Pengalaman yang lain itu ketika ada ya seorang menti yang dia itu minta surat rekomendasi dari apa biasanya direktur di rumah sakit dan direkturnya itu kekeh surat rekomendasinya sesuai dengan rumah sakit tersebut. Jadi tidak mau me- menggunakan format dari LPDP. Nah, itu tetap nggak lolos karena LPDP maunya kita tuh patuh patuh ke aturan dari LPDP Nggak rapat nih. gitu. Oke. Hmm. Oke. Lanjut ya. Jadi harus hati-hati, utamanya teman-teman yang LOA itu justru lebih hati-hati karena tidak mencantumkan surat defer itu juga bisa menjadi salah satu alasan tidak lolos LOA, tidak lolos administrasi. Kemudian isian CV ada 10 kolom, usahakan dicicil per hari ya, nggak boleh SKS karena itu akan menyebabkan nggak bisa keisi semua secara optimal atau maksimal. Kemudian kalau aku biasanya itu proofreading nih, proofreading atau review CV di aplikasi pendaftaran sebelum submit. Jadi kalau udah yakin nih, kayaknya udah keisi semua, aku cek satu-satu dari atas, dari sampai bawah aku baca, bahkan aku baca detail bagian yang kepribadian dan juga isei, apakah di situ ada kesalahan, tipe, tanda baca, dan juga kata yang nggak sesuai. Nah, itu usahakan juga dilakukan review dulu sebelum kita submit itu karena panelis juga terkadang ada yang nggak suka kalau ada typo, bahkan ada yang ditanyain waktu substansi, misalnya kok ini nggak ini sih kalimatnya tidak ada tanda tanya, tidak ada tanda bacanya, kok banyak typo, itu biasanya juga ditanyain. Terus ini yang paling penting nih, pengalaman juga ada beberapa yang pernah nanyain, jangan sampai persiapan kalian itu gagal karena gagal submit gitu. Di hari H penutupan baru mulai ngisi malam hari, udah itu dipastikan nggak akan bisa tersubmit malam itu juga karena biasanya websitenya itu sudah error dan LPDP tidak pernah memberikan perpanjangan waktu. Jadi kalau beasiswa BPI ya, setahu aku juga dosen BPI itu mundur awalnya 14 Juni maksimal, sekarang mundur jadi 30 Juni. CPNS itu paling sering mundur gitu ya, apa namanya timelinenya. LPDP nggak pernah. LPDP selalu sesuai apa yang mereka tulis di website. Jadi kalau besok tanggal 18 Juli itu sudah tutup, berarti ya udah itu hari terakhir jam 23.59. Dan itu ada di akun paling kanan atas, ada detikannya teman-teman. Kurang berapa hari lagi, berapa detik lagi. Seperti itu ada. Jadi saya harap juga jangan sampai gagal submit. Nah, gimana cara selanjutnya nih? Gimana cara panelis ini mengenali kita gitu? Ada 10 kolom CV ya di LPDP itu kalau aku di setiap batch itu selalu aku update kecuali riwayat pendidikan dan bahasa. Nah, kenapa riwayat pendidikan nggak usah diupdate? Kan kita malah nggak boleh ya ongoing atau mau ongoing sekarang boleh, tapi malah kita harus mengundurkan diri. Nah, riwayat pendidikan itu kalau aku nggak pernah tak update gitu, karena kalau update ke atas kan nggak mungkin. Semuanya ini jadi riwayat pekerjaan sampai konferensi dan seminar semua aku update. Dan di sini kita akan bahas satu-satu jenis-jenis CV yang harus kita masukin di LPDP ya, dari riwayat pekerjaan,
pengalaman workshop, prestasi, pengalaman organisasi, pengalaman riset, karya ilmiah, penghargaan, konferensi, dan seminar, dan bagaimana kita mengelaborasikan mengelaborasikan itu menjadikan satu yang kita tulis di CV dengan essay itu saling berhubungan gitu. Misalnya nih, aku di sini seorang dosen. Aku juga bilang bahwa aku sangat concern atau suka menulis jurnal dan aku sebagai pengelola jurnal. Maka di sini aku menuliskan uh, bagian penghargaan aku menjadi reviewer atau editor. Dan aku juga ceritakan itu di esai. Di bagian karya ilmiah, aku berfokus, di esai aku bilang kalau aku ingin berfokus pada penelitian di bidang instrumentasi. Di esai aku tuliskan itu. Nah, karya ilmiah juga aku tambahkan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan instrumentasi. Misal kalau teman-teman dokter mau spesialisasi di bidang jantung gitu ya, kardiologi. Nah, kalau bisa ambil karya ilmiah atau mempubliskan case report ya, laporan kasusnya itu yang berhubungan juga sama jantung gitu. Walaupun nggak berhubungan langsung, misalkan adanya ya ini tapi dihubung-hubungkan gitu, apa istilahnya tuh kita ambil yang hampir saling bersinggungan gitu. Jadi jangan sampai ini banget istilahnya itu lebih baik lagi sih. Istilahnya tuh tidak jangan sampai jomplang banget antara spesialisasi yang kita inginkan dengan pengalaman penelitian yang sudah kita lakukan. Karena pengalaman aku sendiri kemarin waktu substansi ditanya, apa sih persiapan yang udah kamu lakukan untuk melakukan penelitianmu seperti itu. Nah, itu kan kita bisa sampaikan berdasarkan pengalaman penulisan karya ilmiah atau jurnal yang pernah saya tulis, saya pernah menulis tentang ini dan hal itu sejalan dengan topik penelitian yang akan saya lakukan nanti atau dengan spesialisasi yang akan saya lakukan nanti. Seperti itu. Nah, lanjut nih kita bahas satu-satu dulu. Untuk riwayat pendidikan, tulis itu sampai sekolah dasar. Kalau aku sih TK nggak aku tulis ya, tapi kalau teman-teman yang di sini masih eh, lahirnya di atas 2000 gitu ya, itu nggak apa-apa dibuka lagi. Kalau aku udah tuir ya, jadinya aku malas buka ijazah TK aku. Nah, usahakan di sini tuliskan dengan lengkap NIM atau NIM dan IPK itu semua dimasukin. Jadi jangan sampai ada yang kelewat atau kosong. Ini kan semua, ini kebetulan aku blur ya. Jadi aku tapi tulis semua NIM dari aku S2 sampai SD itu semua dituliskan nomor induk siswanya. Bahkan aku waktu itu pertama kali daftar LPDP aku buka semua ijazahku. Ijazahku aku buka semua, aku cek semua NIM-ku, aku NIM juga NEM-ku aku catat semua di situ. Bahkan tahun masuk, tahun lulus, kadang kan kita lupa ya, aku cek lagi di ini ijazah. Kenapa? Kenapa? Oke. Kemudian yang kedua adalah, oh iya, jangan lupa ya kalau menuliskan riwayat pendidikan ini yang paling tinggi di atas, ya. Pendidikan tertinggi di atas. Jadi kalau teman-teman yang dokter berarti profesi ya, jenjang pendidikan profesi taruh paling atas sendiri, baru S1 kedokterannya dan lain-lain. Atau teman-teman yang teknik yang sudah profesi insinyur juga insinyurnya di atasnya. Ya, atau teman-teman yang apoteker juga boleh di atasnya apoteker di atasnya profesi. Pokoknya penulisannya itu jenjang paling tinggi di atas. Dan karena LPDP itu selalu bisa kita nambah kolom itu di bawah, memang kita yang harus effort apa ya ganti misalnya SD mau diturunin ke bawah, SMP turunin ke bawah, semua turunin bawah. Jadi aku juga kayak gitu. Kalau aku ada yang baru, hal yang baru, aku pasti yang paling bawah ini aku turunin, aku turunin, aku turunin, aku turunin. Kayak gitu. Jadi emang sampai sedetail itu mempersiapkannya. Jadi yang paling atas itu adalah yang paling baru. Semua aku seragamkan kayak gitu. Dari mulai riwayat pendidikan sampai penghargaan semua yang aku dapatkan terbaru itu aku tulis paling paling atas sendiri. Karena apa? Karena secara psikologis orang itu akan membaca yang paling atas dulu kan. Oh iya, ternyata orang ini dia update nih atau dia punya proses nih selama dia melamar di LPDP dia juga tetap berproses. Nah, itu usahakan kita jangan terbalik-balik, jangan sampai lompat-lompat mengisinya.
itu. Yang kedua nih, ada riwayat pekerjaan. Tulislah sampai yang terbaru. Ya. Kalau belum resign, tulis tahun keluarnya nol. Atau masih sampai saat ini, kalau nggak salah kayak gitu ya. Nanti keluarnya nol di sini. Kalau di pilihannya itu masih sampai saat ini atau gimana, saya agak lupa. Nah, di sini juga ada kolom pendapatan kan. Itu usahakan juga dituliskan secara jujur. Terkadang ada pertanyaan substansional yang mengarah ke situ. Misal kalau dokter spesialis, kita tahu bahwa memang eh, sangat mahal ya untuk dokter spesialis itu kuliahnya ya. Biasanya ditanyain apakah sudah ada persiapan dana juga untuk sekolah dokter spesialis. Waktu substansi kadang ditanya itu. Nah, itu usahakan kita juga sudah punya tabungan gitu. Tapi tabungannya kita fokuskan untuk istilahnya tuh eh, dana yang tidak yang apa ya keluar tidak direncanakan kayak gitu. Maksudnya kita jangan sampai kita melamar beasiswa tapi kita nggak punya tabungan sama sekali karena pasti nanti ada hal yang tidak akan tercover gitu. Jadi yakinkan kalau kita juga sudah ini sudah punya tabungan tetapi memang belum cukup Ibu Bapak kalau untuk membiayai perkuliahan atau istilahnya secara penuh seperti itu. Jadi bilang aja sejujurnya kayak gitu. Kemudian, oh iya, nah kalau yang pendapatannya itu sampai di atas 100 gitu ya, ini kan modelnya kan ada range-nya gitu ya. Kita juga pernah dapat menti yang pendapatannya itu sampai 360 per tahun. Per year-nya serat, lupa 180 sampai 360 per year. Nah, LPDP ini nggak memandang pendapatan kita ya. Yang penting kita itu cocok, kita spesifikasinya sesuai dengan yang LPDP harapkan, itu tidak masalah. Jadi jangan minder meskipun pendapatannya sudah besar, eh, tetapi ingin melamar LPDP itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena Tasya Kamila juga salah satu awardee. Kemudian siapa lagi ya? Belva Devara, dan juga istrinya. Itu semua awardee LPDP semua. Jadi jangan minder. Yang penting sesuaikan aplikasi kita itu sesuai dengan yang LPDP harapkan. Dan kita bisa mendeliver ketika substansi dengan baik. Kemudian pengalaman profesional itu diisi semua ya, misalnya magang, kemudian masih pegawai tidak tetap atau punya usaha saat ini, ditulis semua. Ini aku tuliskan dari awal pekerjaanku, tapi karena memang di sini aku pengennya linier gitu ya, jadi aku tuliskan yang linier saja. Jadi eh, nggak aku pakai yang magangku nggak aku masukin karena memang sangat berbeda dengan yang saat ini aku lakukan. Nah itu nggak aku tuliskan. Tapi kalau memang punya banyak pengalaman bekerja, usahakan ditulis semua. Tetapi harus juga punya jawaban nih. Misal eh, lewat pekerjaannya itu ada yang berbeda banget. Karena sebelumnya pernah ada menti yang dia itu dokter, tetapi pernah menuliskan riwayat pekerjaan sebagai seorang desain grafis. Sebelum jadi dokter, ternyata beliau juga seorang desain grafis karena dulu sebelumnya pernah kuliah di desain grafis sebelum akhirnya masuk dokter. Nah, tapi intinya tuh kita bisa memberikan alasan dari hal itu gitu. Jadi kita bisa memberikan suatu alasan yang tepat untuk menyanggah istilahnya atau memberikan informasi yang kita tuliskan. Jadi ada alasannya. Jangan sampai kita bingung kenapa kok kita nulisin ini. Kenapa kok aku kok lupa ya nulis ini kenapa ya? Nah, itu jangan sampai. Nah, yang ketiga nih tentang pengalaman organisasi. Tulislah paling baru di atas sendiri. Tulis sampai SMP atau SD. Kalau ada ya. Ya, jadi di sini aku juga bahkan mengingat-ingat lagi kira-kira pengalaman organisasi apa yang dulu aku pernah lakukan gitu dari SMP, kemudian SMA, ini S1, yang ini S2, bahkan saat ini sampai ketika Mas sudah bekerja, usahakan kita juga tetap memiliki pengalaman organisasi gitu. Mengapa? Nah, karena pengalaman organisasi itu poin yang penting dalam kita melamar beasiswa. Pengalamanku sendiri juga waktu aku apply S2,
aku waktu itu melamar beasiswa unggulan dan ketika masuk ke wawancara, yang banyak diulik dari S1 adalah kegiatan organisasi. Nah, karena di situ saat itu aku eh, waktu S1 itu apa namanya? Istilahnya tuh hanya sebagai anggota gitu ya banyak ya di sini hanya sebagai anggota, jadi kurang bisa relate dengan yang diinginkan oleh interviewer, sehingga waktu itu ya belum rezeki jadinya waktu S2, sehingga berkaca dari situ aku usahakan ketika S2 aku tuh punya suatu organisasi yang aku jadi pengurus harian atau PH atau pengurus inti kayak sekretaris, kepala divisi, kemudian ketua, wakil ketua, bendahara. Nah, di situ kita bisa mengembangkan diri di bidang organisasi dan itu sangat apa ya dibutuhkan ketika kita melamar beasiswa. Nih ya. Kemudian oh ya ini bahkan kita kalau sudah kerja kan biasanya jarang ya ikut organisasi ya tuliskan aja yang luar sekolah ini sebagai anggota gitu. Nah, usahakan juga sesuai bidangnya ya. Misalnya kalau teman-teman yang dokter ya pasti kan ikut IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia itu juga ditulis gitu. Jangan sampai nggak ditulis karena meskipun kita anggota tapi kan memperlihatkan kita aktif gitu loh dalam suatu organisasi profesi. Nah, di sini kalau aku masuknya sih Ikatan Ilmuwan kayak gitu. Kemudian prestasi nih. Apapun prestasi yang kamu pernah raih atau jadi juara, masukin aja. Nah, usahakan dalam setiap batch itu ada prestasi yang baru. Jangan sampai kita mensubmit LPDP di batch sebelumnya ketika kita gagal, dengan yang selanjutnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Kenapa? Karena pasti akan ditanya oleh psikolog, apa yang membuat kamu gagal, bagaimana evaluasimu terhadap uh, kegagalan yang lalu, apakah ada perubahan terhadap proposal disertasimu, esaimu, ataupun CV-mu saat ini? Nah, itu pasti akan diulik gitu. Kenapa ya? Mungkin karena mereka juga inginnya kita tuh tetap ada proses, ada progresnya. Kita nggak diem aja ketika melamar suatu aplikasi beasiswa gitu. Nah, untuk prestasi ini paling bagus nih kalau kita juga pernah punya tingkat internasional ya. Di sini kan ada pilihannya ya. Kalau nggak salah tuh paling rendah tuh apa ya? Kota atau kabupaten atau apa saya lupa atau kecamatan saya lupa. Ini ada kota, perguruan tinggi, nasional, internasional juga ada. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah oral presentation di tingkat internasional sangat bagus, sangat menjual, taruh saja. Nah, selain itu, usahakan prestasinya itu yang sejalan dengan karir saat ini. Misalkan teman-teman itu sekarang bekerja sebagai dokter umum. Nah, prestasinya peraih dokter teladan. Kadang kan, kadang kan kalau di perusahaan atau di rumah sakit kadang ada apa penghargaan prestasi-prestasi yang seperti itu ya. Misalnya karyawan teladan, karyawan tidak pernah telat kan kadang kayak gitu ada ya. Nah, itu masukin aja gitu. Kalau aku ya karena aku mencantumkan ketika aku sudah mulai berkarya sebagai akademisi ya aku sesuaikan prestasinya, aku cut aja yang em, sebagai akademisi gitu biar nggak terlalu banyak. Nah, di sini jadi aku mulainya dari 2021. Nah, tapi yang harus disoroti adalah aku kan mulai lamar LPDP itu waktu tidak lolos administrasi itu kan 2022. Nah, ini ada di 2023. Kalau nggak salah ini bulan Februari. Kemudian yang ini kalau nggak salah bulan eh, Juni. Juni. Jadi ketika lamar LPDP batch 2 sudah ada lagi. Nah, yang ini adalah di bulan eh oh ya bulan Juni juga. Jadi ini ada progresnya gitu. Jadi istilahnya ada yang berbeda gitu. Karena kebetulan waktu aku dulu mempersiapkan LPDP juga dengan teman aku itu di di komen, oh ini anu ya CV-nya sudah update ya, wah bagus itu berarti apa namanya lebih lengkap gitu. Jadi usahakan ada yang terbaru dari setiap CV yang pernah disubmit. Kemudian
Oh ya, untuk teman-teman yang punya sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu, itu bisa dimasukkan ke sini juga sebagai prestasi ya. Karena ini kebetulan aku waktu itu ikut kompetensi bidang validasi metode spektrometri ini Kemendikbud, itu aku tuliskan. Jadi sebaiknya juga dicetok, dijelaskan juga ya di sini prestasinya itu didapatkan dari siapa. Jadi biar jelas pemberinya. Karena ini kan cuma ada tingkatnya nih. Tingkatannya kan nasional, PT ini kan rigid ya. Maksudnya ini strict dari sana pilihan, berupa pilihan. Nah, aku tambahin di sini hibah kompetitif nasional. Dari mana? Dari Kemendikbudristek. Hibah internal dari mana? Oh, dari kampusku, dari tempat saya bekerja. Gitu. Kemudian kalau ini kurang ya, harusnya ditambahkan juga. Nah, yang lain kemudian ini penelitian terapan dari mana? Oh, dari Bapeda, Kabupaten Sleman. Nah, jadi jelas siapa yang memberikan prestasi itu tuh kita tuliskan dalam bentuk kurung, itu lebih bagus. Kayak gini, dikurung gini. Nah, oke. Sampai sini sudah sudah tercerahkan atau masih ada yang bingung mungkin? Masih aman ya? Oke, Aman, Kak. aman ya. Oke, ya, siap. Oke. Nah, lanjut dulu ya. Masih ada sekitar 4 lagi yang bisa kita bahas nih. Selanjutnya ada workshop nih. Workshop, apapun workshop yang diikuti itu semua ditulis aja. Tapi lebih bagus kalau maksimal itu 5 tahun terakhir ya. Biasanya CV juga kayak gitu dikat prestasi kita ya 5 tahun terakhir ya. Biar apa? Biar nggak kepanjangan. Kemudian pokoknya semua isian itu ada yang baru masukin, ada yang baru masukin untuk melihat kita itu berprogres atau enggak. Nah, usahakan juga workshop yang ditulis ini terstatement juga atau dituliskan juga di esai atau di bagian kepribadian yang lain. Jadi terlihat ada benang merahnya. Seperti yang tak aku ceritain tadi di awal, bahwa waktu IC aku jelaskan juga bahwa aku suka menulis jurnal. Nah, aku tuliskan bahwa aku sudah pernah mengikuti pelatihan tentang penulisan atau penulisan artikel ilmiah. Nah, itu memang memang aku juga pernah ikut, tapi ya ditulis semua gitu. Ada yang di CV tuliskan, di essay juga dimunculkan gitu. Jadi ada benang merahnya, nyambung gitu. Kemudian aku juga menuliskan tentang pengalamanku yang membanggakan itu di bidang ini. Aku mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan validasi metode spektrometri yang bekerja sama dari LSPUI dengan BNSP. Nah, itu aku tuliskan juga di CV ini. Jadi selain di pengalaman yang membanggakan, aku tulis di workshop yang pernah aku alamin juga. Atau kita bisa mulai dari CV kita dulu, misalnya pernah workshop apa, nah itu jadikan pengalaman yang membanggakan juga. Jadi ada kesinambungan gitu. Ada apa ya? Koherensi atau saling nyambung, koherensi. Kemudian ini yang salah satu membuat waktu itu substansi aku ditanya. Nah, paling baru nih tanggal 2002 tahun 2024, 2 hari sebelum penutupan LPDP batch lalu, itu aku sengaja belum submit aplikasi pendaftaran karena aku mau menunggu workshop ini. Nah, workshop ini salah satu workshop yang penting dan mendukung proposal disertasi aku. Jadi aku tuliskan. Nah, sebaiknya teman-teman yang dokter spesialis itu juga menuliskan workshop atau pelatihan yang pernah diikuti yang linier dengan spesialisasi yang mau diambil gitu. Kalau misalnya jantung berarti uh, itu ya yang advance apa itu yang buat resusitasi kayak gitu tuh ya mungkin pelatihan-pelatihan seperti itu bisa dimasukkan dan kalau misalnya masih ada waktu kan masih lama ya pendaftaran tutupnya kan tanggal 18 kalau misalnya dalam waktu bulan Juni ini ada workshop yang sesuai dengan keilmuan atau bidang ilmu yang akan kita ambil itu usahakan dituliskan juga diikuti dulu, terus baru kita submit. Jadi kita punya cerita di sini bahwa kita sudah mempersiapkan
aplikasi pendaftaran ini dengan lebih baik, lebih matang. Seperti itu. Nah, lanjut nih riset. Riset itu tulislah pengalaman penelitianmu apapun itu, ya bisa skripsi. Ya, jangan lupa skripsi itu termasuk penelitian. Jadi masukin juga skripsi yang teman-teman tuliskan. Yang dokter juga eh, skripsi teman-teman itu dimasukin ke pengalaman riset. Jadi jangan sampai lupa. Walaupun di sini hanya judul riset dan sumber dana, berarti kalau teman-teman melakukan skripsi itu sendiri, ya berarti dananya mandiri. Kalau mendapatkan dari apa dari hibah gitu tuliskan pemberi dananya siapa. Selain skripsi bisa juga laporan kinerja berbasis riset. Nah, kadang mungkin perusahaan yang memang memiliki departemen research and development biasanya ada juga riset untuk apa ya menunjang kegiatan perusahaannya. Nah, itu bisa dituliskan juga. Atau laporan-laporan tahunan yang kaitannya dengan riset untuk ASN itu bisa ditambahkan juga. Kadang kan ASN kan yang di bagian kementerian kayak gitu kan biasanya di tiap tahun akan ada tutup buku ya. Di situ pasti banyak sekali laporan yang diunggah atau dibuat. Nah, itu tampilkan, dimasukkan saja judulnya. Nah, nanti ketika teman-teman ditanya substansi ya, waktu seleksi substansi ya bisa dijelaskan kalau memang ditanyakan tentang itu. Ini pengalaman riset apa? Oh, ternyata memang dari laporan penelitian dari laporan ini ya untuk pekerjaan itu nggak apa-apa. Nah, untuk teman-teman dokter spesialis yang meneliti melalui kasus gitu ya, biasanya kan pernah membuat case report, masukin juga di sini. Jadi perbedaan antara riset dan juga karya ilmiah, riset ini adalah rangkaian penelitian yang kita lakukan. Ketika penelitian tersebut dipublikasikan, namanya adalah menjadi jurnal atau karya ilmiah. Pasti suatu karya ilmiah itu ada penelitiannya terdahulu kan. Nah, penelitian tersebut pasti punya judul. Judulnya masukin ke sini. Judul riset. Kapan kita melakukannya? Tahun berapa? Sumber dananya dari mana? Mandirikah atau ada penyandang dananya? Seperti itu. Nah, Kak, kemarin juga aku sempat ditanya tentang riset sampai riset S1. Padahal sudah tidak saya cantumkan di sini. Harusnya ada 2018 riset S1. Tapi karena menurut saya itu tidak linier dengan ini karir saya sebagai seorang dosen, maka memang saya nggak masukin. Tapi itu masih ditanya sama panelis. Jadi apa risetmu S1 dulu? Nah, itu sebenarnya salah satu kelemahan yang aku miliki karena aku tidak linier dengan background studi aku yang sekarang. Tapi tetap ternyata beliau panelis bisa menerima alasanku. Nah, bagaimana kita menyusun suatu alasan yang kita harus berikan gitu dengan baik gitu harus kita latih kayak gitu. Ini ya, semua itu setiap batch itu ada riset baru. Kemudian khusus dosen itu ya, apalagi ya, silakan untuk memperlihatkan kita berprogres karena harus ada BKD ya. Setiap semester kita harus punya penelitian, maka kita harus punya nih paling enggak setahun 2 kali untuk risetnya. Lebih bagus lagi kalau ada sumber dananya. Buat teman-teman fresh graduate yang kemarin waktu mengerjakan skripsi atau tesis itu menggunakan dana hibah penelitian, tanyakan sama dosennya, Bu, mohon maaf, apakah kemarin ininya dari mana ya, sumber dananya dari mana, kayak gitu. Jadi tahu ininya ya, apa namanya pemberi dananya. Misalnya kalau dosen biasanya ada dari Kemendikbud, ada dari BRIN, seperti itu. Biasanya tertulis ada dari internal. Nah, itu bisa dipastikan kembali. Buat teman-teman yang case report, mungkin bisa mandiri atau pernah nggak ya, saya nggak tahu kerja sama Kementerian Kesehatan, kayak gitu itu sangat menjual juga. Kemudian, usahakan juga linier ya dengan rencana penelitian kamu. Karena pengalaman aku di yang batch lalu ditanya, eh karena aku masukin semua pengalaman risetku, semua pengalaman risetku ini aku masukin, itu ternyata menurut beliau itu kok gonjang-ganjing, maksudnya masih belak-belok gitu ya temanya. Kalau dosen harus linier ya. Kebetulan temaku tuh masih belak-belok itu juga ditanyakan. Nah, mungkin waktu itu juga aku belum bisa mendeliver dengan baik sehingga memang belum lolos gitu. Nah, kemudian
aku juga terbiasa membuat judul riset itu yang memunculkan kata Indonesia, biar terlihat kalau kita tuh orang yang ini ya, saya cinta terhadap Indonesia. Nah, mungkin bisa juga teman-teman masukin itu buat pengalaman besok ketika membuat judul riset ataupun judul penelitian gitu untuk memberikan statement atau kata-kata seperti ini gitu ya. Kemudian, oh iya, di sini untuk riset, oh untuk karya ilmiah, Ding. Untuk karya ilmiah tadi sebelumnya aku ditanya kenapa masih ini ya bolak-balik gitu, nggak sesuai. Jadi waktu itu aku masih ada yang formulasi, masih ada yang antibakteri, masih ada yang anti kanker. Semua aku masukin semua pengalamanku, karya ilmiah, jurnalku yang terpublish aku masukin semua. Dan itu menimbulkan pertanyaan dari panelis, mengapa penelitian kamu masih belum terfokus pada satu ini satu topik gitu. Nah, dari situ aku belajar, oh berarti gak usah semua dimasukin karya ilmiah. Cari yang bisa sesuai dengan itu case-nya kalau punya banyak loh ya. Kalau cuman punya 5 atau punya 4, 3 masukin aja sih nggak apa-apa. Asal kita bisa jawab nggak apa-apa. Cuman case-nya di sini dulu aku pernah masukin sampai 10, akhirnya aku kurangin gitu. Wah, ini kayaknya nggak cocok deh sama proposal disertasi aku. Ya udah aku coret, aku coret, aku coret. Aku fokuskan yang punya instrumentasi. Jadi aku munculkan yang ada instrumentasinya aja. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman di sini masih sedikit gitu ya, biasanya kalau bukan ngajar kayak aku kan istilahnya ini ya ke eh, kewajiban gitu punya karya ilmiah. Jadi sedikit pun dimasukin semua aja. Dan juga nih salah satu tips nih, meskipun teman-teman masih under review atau baru saja disubmit ke jurnal, bahkan belum dikasih kepastian sama editor, tulis aja asalkan sudah ada judul, tahun submitnya, mau diterbitkan di mana, masukin. Tautan publikasi ilmiah bisa kalian masukin tautan ke jurnal itu dulu. Siapa tahu ketika kan dari submit pendaftaran sampai teman-teman nanti substansi kan kalau nggak salah waktunya kan 3 bulan ya. Siapa tahu dalam waktu 3 bulan itu jurnalnya sudah terpublis. Nah, di situ kalian bisa memberikan bukti bahwa jurnalnya sudah terpublis dan juga bercerita kalau selama rentang itu saya tetap memantau jurnal saya sehingga bisa publis. Tautan ini kalau tips dari aku ya, nggak usah jangan nunggu jurnal itu terbit dulu, tapi kita bisa pakai tautan publikasi ilmiah yang dituju gitu. Nah, ini salah satu tips juga, usahakan terakreditasi nasional juga ya ataupun internasional ya. Khusus teman-teman sejawat aku, teman-teman dosen, kemarin aku juga ditanyain mengapa kamu belum pernah publis Scopus. Jadi ternyata publikasi internasional ini sangat penting ya bagi seorang akademisi dan juga peneliti biasanya ya. Kemudian dokter itu case report, usahakan linear juga ya dan juga berprogres. Ada yang baru terbit, masukin, baru masuk submit, masukin juga. Pernah nulis buku, tulis juga. Nah, kebetulan ini bukunya punya aku di bawah sendiri, jadi nggak aku masukin. Terus konferensi atau seminar, itu juga dimasukin yang baru itu di atas. Semua aku terbiasa yang paling baru di atas. Karena akan lebih, secara psikologis lebih baik gitu. Lebih bagus. Nah, untuk tipsnya konferensi dan seminar ini lebih baik kalau kita itu jadi pembicara. Jadi nggak hanya peserta terus. Jujur, mungkin kalau aku sebagai panelis, ketika melihat wah CV-nya bagus nih, banyak sekali dia udah pernah ikut ini seminar, ada 20-an dia masukin seminar, tapi semua jadi peserta. Nah, itu sebaiknya dikurangin aja. Tapi kalau ketika kita punya yang menjual, kayak misalnya kita sering jadi pembicara, kita jadi panitia, gitu, itu akan lebih baik partisipasinya daripada kita peserta yang mendengarkan. Di sini juga aku biasanya tak tulis kita kalau pembicara itu sebagai apa, misalnya kita pembicara oral,
ngomong, presentasi gitu ya, atau kita poster, kita menyajikan poster, itu aku tuliskan juga. Nah, usahakan juga beragam ya. Misalnya kita pernah jadi panitia di kantor, di kampus, tulis saja semua. Panitia wisuda, panitia laporan tahunan, panitia rapat kerja, tulis saja nggak apa-apa kayak gitu. Pembicara ya, dari pembicara yang ecek-ecek sampai pembicara nasional gitu tulis semua. Terus kalau dokter juga nih wajib untuk ikut konferensi atau simposium yang sesuai dengan spesialisasi atau bidang yang akan diambil. Itu sangat ini sangat sangat penuh ya, apa sangat wajib juga ya karena ditanyain. Tetap berprogres juga ya, semua harus berprogres, ingat itu. Pokoknya semua harus berprogres. Penghargaan ini nanti seluruh piagam atau sertifikat penghargaan, rencana, tanda kehormatan yang pernah diraih, kenaikan pangkat, jabatan, promosi gitu ya, promosi jabatan. Tulis aja nanti promosi jabatan dari supervisor menjadi manajer. Gitu kan juga sudah bagus. Pemberi perusahaan A, misalnya seperti itu. Bagus juga, lebih bagus. Kemudian kalau punya haki, punya paten, masukin. Nah ini karena di essay juga aku selalu ceritakan kalau aku itu seorang reviewer di jurnal dan juga di sebagai section editor, itu aku tuliskan juga di sini. Jadi semua itu ada benang merahnya, ada kesinambungannya. Itu nanti teman-teman pikirkan kira-kira prestasi apa yang pernah aku raih, yang sesuai dengan jalan yang aku pilih saat ini, itu direfleksikan. Khusus misalnya jurnal nih sebaiknya ditambahkan juga ya akreditasinya itu di mana jadi jelas gitu. Kemudian, nah ini sebenarnya udah terakhir ya. Intinya di setiap CV itu usahakan kita berprogres di setiap batch-nya. Jadi jangan sampai melamar ini yang ketiga atau yang kedua gitu atau bahkan yang keempat kayak aku, tapi nggak ada progresnya. Jangan sampai kita boleh sebenarnya starting pointnya aja sih yang berbeda karena aku memang starting pointnya karena aku sambil bekerja gitu mungkin sama case-nya ya sama teman-teman dokter ya kita sama-sama sibuk bekerja terkadang kita akan lebih kalah dengan teman-teman lain yang emang put effort untuk fokus ke sini untuk apa istilahnya mencari beasiswa tapi jangan jangan dibuat hal tersebut membebani kita karena itu tadi biarkanlah kegagalan itu yang bosan untuk menemui kita. Dengan cara apa? Kita siapkan dengan cara yang berbeda, paling berbeda dari sebelumnya. Kita refleksikan, kita evaluasi apa yang bisa kita istilahnya apa yang bisa kita siapkan untuk selanjutnya. Seperti itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Buatlah panelis ini terkesima, melongo, dan juga tertarik dengan CV-mu. Dengan uh, bagaimana ciri-ciri panelis yang itu panelis yang tertarik sama kita? Biasanya memang fokusnya hanya ke CV dan esai. Justru kalau ketika wawancara, panelis itu malah mengarah ke ranah pribadi atau personal, saya takutkan itu kurang tertarik gitu sama kita. Jadi tetap arahkan mereka untuk ke arah ini kita istilahnya apa CV atau essay yang kita buat seperti itu. Jadi jangan sampai keseluruhan substansi yang diberikan waktu 50 menit itu hanya membahas tentang ranah pribadi kita, keluarga kita, personal kita, atau kelemahan dan itu ya pengalaman yang paling memberatkan dalam hidup kita. Itu uh, jangan sampai fokusnya ke situ. Dengan cara apa? Ya tadi, bagian kepribadian, tuliskan yang lengkap, detail. Seperti itu. Nah, oke, udah selesai untuk materinya. Nah, kita buka sesi diskusi sampai setengah 9 nanti nih. Tadi mungkin ada yang mau bertanya secara langsung dulu nih, teman-teman. Saya Kak, Oke, boleh Kak? dengan siapa ya? Boleh ini Kak Eh, siapa? Sebentar, Iva Kak, Kak Ika. Oh, Ika. Iva, Iva. Oh, Kak Hovifa. Oke, iya. Silakan Oke, Kak.
Baik, sebelumnya terima kasih banyak Kakak atas penjelasannya. Yang pertama, karena saya belum pernah daftar ya Kak, saya mau tanya, ini untuk CV berarti bentuknya bukan file yang kita submit ya Kak ya, akan tetapi dia lebih ke mengisi begitu ya Kak. Benar, Terus, ya. Mengisi, mengisi. Ya, mengisi. ada nanti. Karena ya, karena kemarin saya bingung harus bentuk CV seperti apa yang saya harus buat gitu. Karena saya kiranya pada awalnya bentuknya seperti kayak kita daftar kerja begitu. Jadi kita Benar. Ya, jadi nanti ada borangnya, Kak, ada formulirnya, ada bagian mana yang harus diisi, seperti itu, nanti disesuaikan. Nah, tips dari aku nih, teman-teman bisa didengarkan semua. Kalau aku pertama kali setelah bikin akun pendaftaran, aku kepoin dulu apa aja yang harus aku isi. Aku screenshot atau aku copy paste gitu dari websitenya, aku screenshot, terus aku buat dulu di Word, di bagian-bagian yang jadi nanti kita tinggal copy paste daripada kita mengisi langsung pada saat itu di website. Kenapa? Karena kadang kalau kita lama nggak melakukan pengisian gitu, kita akan ke logout otomatis gitu. Setelah berapa, kalau nggak salah 5 menit kita kita sleep atau kita nggak melakukan apa-apa di situ, kelamaan mikir misalnya gitu ya, itu akan terlogout dan kadang kita jadi lupa harus harus dari awal. Sebaiknya bikin akun, terus kalian intip apa aja yang harus dituliskan, di copy paste ke Word, terus dibikin di Word. Setelah itu dicicil lagi masuk ke dalam aplikasi pendaftaran. Seperti itu, teman-teman. ada lagi Kak, boleh ya Kak? Silakan. Lalu yang kedua, tadi kan ada bagian riset sama apa itu ya satunya ya Kak? Kalau nggak salah karya ilmiah ya Kak ya. Nah, karena Mm-mm, saya sebagai fresh graduate Kak, ini apakah beda mm-mm. Kak karya ilmiah dan riset ini Kak? Oke, oke. Sudah ya. Berarti ini pertanyaan terakhir ya, Kak Hovifa ya. Oke. Oke, Nah, terima sebenarnya kasih tadi udah sebelumnya Kak. oke ya Kak Hovifa, semangat fresh graduate, semangatnya harus seperti ini. Nah, tadi sebenarnya udah tak jelasin ya. Jadi kalau pengalaman riset itu semua yang berbentuk penelitian yang sudah dilakukan. Artinya kita punya judul, kita tahu penyandang dananya siapa, tahunnya kapan. Nah, suatu penelitian itu kan kadang kita bisa publikasikan ke jurnal. Nah, ketika penelitian tersebut dipublikasikan ke jurnal, itu nanti ngisinya di karya ilmiah. Seperti itu. Jadi, ini ya, aku buka lagi ya. Yang berbeda adalah kalau di pengalaman riset itu tidak ada URL yang kita masukin. Nah, ini hanya ada nama, tahun, judul riset, sama sumber dana. Kalau kita melakukan pribadi, berarti namanya adalah mandiri. Sumber daya mandiri. Tapi kalau kita mendapatkan hibah, tergantung nanti pemberi dananya siapa. Nah, ketika penelitian skripsi ini, misalnya Mbak Hovifah punya analisis marketing online di komersi Shopee dan Tokopedia, kayak gitu, sumber dananya mandiri. Nah, ini skripsi kan, misalnya baru tahun 2023 ini. Ternyata sama Mbak Hovifah itu di-upload ke jurnal, jurnal internal UGM misalnya. Di jurnal apa? Misalnya jurnal e-komersi dari Universitas Gadjah Mada. Maka nanti akan muncul tautan publikasi ilmiahnya kalau sudah terpublis. Nah, disitulah kita masukin bukti bahwa memang jurnal ini ada. Nah, di LPDP, ketika ini kita masukin di panelis itu ini bisa diklik. Ketika ini diklik langsung merujuk ke URL jurnalnya. Jadi itu bukti. Loh, ini ternyata belum publis kok di sini sudah dituliskan. Nah, teman-teman bisa bisa bilang, misalnya saat ini waktu saya posisi pendaftaran Bapak dan Ibu, waktu itu saya masih under review dan ketika saat ini saya sudah terpublish Ibu. Nah, itu sambil teman-teman siapkan buktinya juga kalau memang case-nya kayak gitu. Gitu. Jadi bedanya sama muaranya adalah sama penelitian yang pernah dilakukan dan kalau karya ilmiah itu artinya sudah pernah dipublikasikan secara umum melalui jurnal. Seperti itu. Bisa menjawab ya, Kak Hovifah ya? Oke. Iya Kakak, Insya Allah. Terima Oke. kasih banyak. Ya. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain, aku izin bacakan dulu ya yang dari
apa ini diskusi dari Kak Natasha, Dokter Natasha, Kak bukannya yang kemarin itu S1 sama profesi. Nah, ini kebetulan itu tergantung skema teman-teman yang dipilih ya. Kalau aku kan kemarin skemanya adalah doktoral S3, maka pendidikan terakhir aku kan S2. Berarti aku masukin sampai S2. Tapi kalau oh, nuliskannya ya sampai SD itu ya. SD sampai SMA, SMP, SD itu ya. Em, Kak, itu sih tergantung panduannya ya. Waktu pas awal-awal tuh aku lihatnya sampai ini sih, sampai sampai sekolah terakhir. Tapi bolehlah kalau misalnya mau dilengkapi atau kalau cukup S1 saja dengan profesi ya nggak apa-apa, nggak berpengaruh sih. Tapi ini kalau aku memang aku lengkapin gitu. Jadi nggak masalah, tergantung sama sama ininya, sama sama panduannya. Nanti bisa dibaca lagi. Karena ini aku udah dari tahun 2022 kan. Kadang tuh panduan itu per tahun itu ada pembaharuan kayak gitu. Oke ya Kak Natasha ya. Lanjut Natasha Kak Natasha lagi ya, tapi berbeda orang kayaknya asisten dosen ini termasuk pekerjaan atau enggak? Asisten dosen termasuk pekerjaan asalkan mendapatkan semua yang termasuk pekerjaan itu kan ketika kita bekerja dan mendapatkan upah kan. Kalau mendapatkan upah, masukin saja. Karena di sini saya masukin asisten personal, asisten dosen juga riset, tapi saya fokusnya riset. Nah, ketika Mbak Natasha ini mendapatkan imbalan berupa upah atau insentif, gitu masukin saja. Karena itu termasuk pekerjaan. Dari Kak Mary itu eh, saya kampusnya UNJ tujuannya dan pekan ini sudah pendaftaran kebuka. Rencananya mau daftar tapi pengumumannya Agustus, jadi tetap ikut skolastik. Oke. Jadi buat nah tadi ya, kita harus hati-hati buat teman-teman yang mau pakai LOA. Usahakan itu intake-nya itu sesuai dengan intake tercepat LPDP. Kalau mau sambil mendaftar dari di kampus, terkadang yang menjadi kendala adalah pengumuman Agustus dan harus segera kuliah, ya kan? Istilahnya kalau yang batch ini berarti mungkin pengumuman Agustus tanggal 1 nanti perkuliahan dimulai tanggal 15. Berarti kan harus defer ya, harus eh, mundur, berarti harus mengurus surat defer. Nah, kalau saran aku sih tetap kalau mau daftar LPDP dengan kasus Kak Mary ini, daftar dulu LPDP-nya pakai non LOA, jadi tetap tetap Agustus nanti tetap tetap apa tetap TBS, tapi ketika substansi nanti kan bisa dijelaskan juga bahwa saat ini saya juga sudah mendapatkan letter of acceptance unconditional untuk berkuliah di UNJ. Seperti itu lebih siap, lebih lebih bisa memberikan kepastian kepada panelis bahwa Anda sudah siap untuk sekolah lagi. Dengan cara apa? Dengan cara melamar kuliahnya dulu. Tapi sesuaikan surat defernya sesuai dengan intake tercepatnya. Jangan sampai Kak Mary akhirnya dari UNJ pengumuman Agustus dan tetap kuliah sambil melamar LPDP. Itu yang nggak boleh. Karena LPDP nggak mau, tidak untuk ongoing. Artinya, eh, tidak boleh sambil kuliah sambil melamar LPDP. Gitu. Karena ada surat pernyataan juga bahwa apakah Anda saat ini terdaftar sebagai mahasiswa S2, S1 atau profesi atau S3 di suatu perguruan tinggi. Nah, itu ada pertanyaan kayak gitu. Jadi kalau yang mau S2 berarti sudah lulus S1 dan belum S2. Yang mau S3 berarti sudah lulus S2 dan tidak belum S3 kayak gitu. Saran saya tetap lamar LPDP non LOA, tetap mau sambil hmm, apa namanya ngikut ikut pendaftaran di UNJ nggak apa-apa, tapi tetap ajukan DEVA seperti itu. Semoga menjawab ya Kak. Siapa tadi? Kak Mary. Oke, mungkin tadi ada yang raise hand mungkin. Kak Natasha. Oke, iya silahkan. Dokter Natasha, Kak Tasya. Halo, selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Gimana nih Kak? Oke, izin tanya ya Kak. Ini kan Boleh. saya intake karena intake kedua. Ini kan Mm-mm. kemarin saya sempat dikejar soal
memang rekomendasi saya kan dari daerah, tapi saya tuh Oke. orang urban dan kerjanya di urban. Dan dan sebenarnya tuh sempat dikejar dari pengalaman pekerjaan kok nggak kamu tulis kalau kamu udah pernah kerja di apa namanya daerah itu tapi sebagai apa Internship. ya? Ya, Oh, bukan. internship. Ah, Internship ya, ya. tapi internshipnya tuh yang nggak menghasilkan uang gitu loh, Kak. Oh, ini ya apa? Apa sih kok ASKA maksudnya? Bukan, maksudnya Dokter muda kayak itu bukan? kayak program pemberdayaan Oh ya. masyarakat Oh ala gitu itu. gitu. Heeh, heeh, heeh. Nah, itu Heeh. kan saya kemarin sebenarnya kurang linear antara riwayat pekerjaan sama yang rumah sakit yang saya tuju. Itu kalau misalkan saya isi di riwayat pekerjaan, tapi nggak ada uangnya gitu gimana ya, Kak? Soalnya ingat aku ya Kak Natasha ya di bagian riwayat pekerjaan itu kan ini ya apa 0 sampai kurang dari 36 juta ya. Kalau dulu sih kalau nggak salah 0 sampai berapa kayak gitu-gitu. Mungkin nggak masalah sih Kak dimasukin ke riwayat pekerjaan aja atau kalau dicari bagian lain dari CV yang bisa dimasukin itu kira-kira apa ya? Apa ya, Kak? Aku ya bingung, Kak. Sebentar, itu berarti pengalaman sebagai bukan organisasi. Itu maksudnya riwayat organisasi berarti ya? Makanya posisinya sebagai apa, Mbak Natasha di situ? Sebagai public speaker dan penggerak gitu. Non NGO Ya tapi. ampun, public public speaker berarti masuknya ke pembicara aja ke sini kan? Mana tuh? Ini kan workshop, sorry. Bukan. Konferensi dan seminar. Iya, tapi Nggak tapi cocok nyambung. nggak? Nggak nyambung. Iya, apa ya? Nama programnya apa? Nama programnya apa? Kayak pemberdayaan kader gitu. Masukkan yang setelah saya dapat dana hibah di S1 itu cuma di wilayah Surabaya, terus saya kayak trial and error gitu di daerah. Nah, ternyata tuh cocok. Gimana ya Itu caranya? output dari hibah ya, Mbak? Iya, Output dari hibah ya. hibahnya PKL. Kalau PKL itu sebenarnya bisa dimasukin juga ke riwayat pekerjaan atau bagaimana? Kalau hibah itu masuknya bagusnya ke pengalaman riset. Nanti di situ tuliskan hibah PKL. Sumber dananya dari mana. Jadi jelas. Nah, Oh, iya kan? oh, PKL itu dari Kementerian Kesehatan. iya, Kemendikbudristek. Oh, Kemendikbudristek. Nah, Oh, itu masukin ke sini aja kan pengalaman riset. Nah, dari situ oh. kemudian kita mengadakan em, konferensi dan sebenarnya boleh sih ini ya pemberdayaan bla 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 seperti itu kan judulnya kan ada judulnya juga Iya. kan? Oh iya ya, bisa ya. Iya, Jadi yang iya. pemberdayaan itu masuk ke Seminar bisa. seminar. Pemberdayaan bla 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 bla. Penyelenggaranya nanti kampus tempat kakak aja, ngambil pakai kampus tempat kakak S1 kemarin. Terus kakak partisipasinya sebagai pembicara, malah itu bagus, sangat menjual dan sesuai, gitu Kak. Tapi kalau istilahnya pekerjaan itu, kalau yang namanya pekerjaan kan nggak cuma sekali toh. Nah, yang Kak Natasha lakukan ini itu berapa berapa hari rentangnya. Kalau pekerjaan kan paling nggak ya bisa disebut pekerjaan itu kan Iya satu ya, bulan kan. satu bulan. Iya ya benar. Heeh. Dan itu pasti ada fee-nya gitu, ada insentifnya. Nah, kalau misalnya itu masukin ke konferensi aja, nanti judul penelitiannya aja, judul pemberdayaan masyarakat dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya di sini aku ada masukin juga mana ya? Nah, ini nih pengalaman riset karena di CV LPDP itu nggak ada masuk untuk pengabdian kepada masyarakat kan. Nah, itu aku masukin Ah, sini pengalaman riset pemberdayaan paguyuban tani kalau nggak salah. Ini dananya dari Kemendikbudristek, makanya aku kasih dalam kurung PKM pemberdaya pengabdian kepada masyarakat. Di sini aku tulis di situ. Nah, boleh nanti mungkin risetnya ditulisin juga PKM kayak gitu. Karena PKM di dokter ini juga sangat sangat penting kalau nggak salah banyak banyak yang bisa dijual kalau kita sering mengadakan PKM pengabdian sama masyarakat itu bagus juga nilainya. Nanti sampaikan juga di isai kalau Kak Natasha pernah pernah ini pernah apa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yang meng-highlight di bidang
daerah, istilahnya tuh highlightnya di daerah, karena seevaluasi aku kemarin membimbing beberapa teman-teman dokter, memang yang diprioritaskan itu kalau yang mau mengabdi ke daerah juga dan juga memiliki pengalaman di daerah kayak gitu Kak Natasha. Mungkin itu bisa sebagai ini juga apa evaluasi gitu. Jadi kan sebelum menjadi dokter dilantik kan kita ataupun bahkan ketika internship kan kita punya banyak pengalaman ya, praktek di mana-mana seperti itu ya Kak Natasha ya. Sambil diingat-ingat lagi dulu tuh aku internshipnya di mana aja sih? Ada nggak sih internship yang di daerah kayak gitu Kak Natasha, atau mungkin pada saat koas gitu. Boleh nggak sih masukin pas koas itu? Biasanya koas kan ada yang jauh gitu-gitu ya waktu koas. Iya mungkin boleh ya. Saya juga bingung. Iya, masukin aja kalau saran aku sih masukin aja kalau selama koasnya itu di mana di daerah masukin aja. Nanti bisa dijelaskan ketika substansi. Yang penting kita punya portofolio kita itu sudah pernah berkontribusi di daerah kayak gitu Kak Natasha. Hmm. Baik Kak, makasih ya Kak ya. Mm-mm. Sudah Makasih tercerahkan semuanya. atau masih bingung Kak Lo Natasha? masih ini lumayan lagi mencari-cari. Ya aku memang kayaknya kemarin yang kurang itu deh. Ya, tapi pertanyaan tadi sudah terjawab atau gimana Kak Natasha? Udah. Udah Alhamdulillah. ya. Makasih ya. Ya, pokoknya Makasih semuanya. riset bisa dimasukin ke riset sama di bagian tadi, bagian pembicara itu, sama kalau mau dimasukin ke bagian pekerjaan juga boleh. Ya, tapi yang jelas pekerjaannya itu tulisannya kalau aku ya mending ditulis pendamping, jadi jangan pembicara. Pendamping apa kayak gitu tuh mana sih? Nih, soalnya kalau di sini posisi sebagai pembicara itu kan aneh ya, tapi tuliskan saja kita pendamping em, masyarakat apa kayak gitu tuh misalnya, atau Oh. pendamping di rumah sakit atau program rumah sakit apa seperti itu Mm-mm. kayak gitu Kak Natasha. Sudah oke ya? Iya, terima Lebih kasih. pede ya. Oke. Oke, mungkin lanjut ke ini dulu lagi. Eh, mana tadi sampai mana ya? Aku banyak sekali. Ini dari Kak Eki. Riwayat pendidikan organisasi prestasi, apakah kita perlu menyiapkan dokumen untuk diupload? Sebenarnya tidak perlu ya, tidak pernah ada dokumen yang diupload kecuali KTP, ijazah terakhir, TOEFL dan lain-lain itu tidak ada. Yang kakak tanyakan ini riwayat pendidikan dan ini enggak ada. Tetapi memang terkadang ada mentor yang menyarankan untuk kita bikin Google Drive gitu, Google Drive yang eh, menyiapkan itu. Kalau misalnya ditanya, tetapi pas batch lalu ketika ada menti kami substansi sudah menyiapkan dan dia menawarkan untuk ini dibukakan, panelis tidak menolak gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah menyiapkan, tetap menunggu aba-aba dari panelis dulu. Misalnya, oh, kamu sudah pernah ini ya, sudah pernah ke Jepang ya buat conference di sana ya. Mana buktinya? Ada nggak sertifikat penghargaannya? Kayak gitu baru ditunjukkan. Tapi kalau nggak ditanyain, sebaiknya nggak usah. Seperti itu karena ribet juga sih. Yang jelas kalau kita memang melakukan sendiri pasti kita ingat dan kita bisa terngiang gitu. Intinya jangan sampai membuat dokumen-dokumen palsu atau pernyataan-pernyataan palsu untuk aplikasi ini. Gitu. Tidak ada verifikasi dan lain-lain karena waktunya juga terbatas. Maksimal 50 menit itu untuk 3 panelis atau interviewer. Lanjut kalau Kak, moga menjawab ya Kak Eki ya. Lanjut Kak Mary, kalau untuk pengalaman riset, apakah diperbolehkan mencantumkan CV riset dengan dosen? Boleh kalau misalnya itu menghasilkan insentif ya, kalau ada bayarannya ya. Kadang kan ada yang nggak ada bayarannya ya. Nah, itu kalau di sini aku juga tulis, tapi memang aku kaitannya terkontrak ya per bulan aku mendapatkan gaji waktu itu. Jadi nggak yang eh, istilahnya hanya riset karena skripsi kayak gitu kan ada yang model kayak gitu ya dosen hiring mahasiswa ketika skripsi itu asalkan mendapatkan pendapatan itu boleh seperti itu masukin aja
Oh, kemudian, iya ya, Kak Haufa tadi sudah ya, karya ilmiah dan riset itu memang beda. Kemudian Kak Gorga, case report belum dipublikasi, apakah bisa? Yang jelas sudah punya draft yang untuk dipublikasikan Kak Gorga. Kalau masih apa? Kalau masih di bagian masih di pengolahan data ya berarti bisa dimasukinnya ke sini, ke mana? Ke pengalaman riset itu masukin ke situ aja judul case reportnya apa, kapan tahun melakukan case reportnya Kak Gurga dan juga sumber dananya. Tapi kalau belum dipublikasikan dan belum ada format, saya Kak Gurga belum tahu akan masukin ke jurnal mana, ya berarti belum bisa dong dimasukin sebagai karya ilmiah. Karena kan kalau dimasukin ke karya ilmiah kita sudah tahu kita mau masukin ke jurnal apa dan kita sudah menulis kembali sesuai dengan template jurnal tersebut. Jadi kayak ini misalnya judul saya ini penerbitnya adalah Jurnal Ilmiah Farmasi. Nah, berarti saya sudah menyesuaikan format atau template dari case report tadi sesuai dengan template dari Jurnal Ilmiah Farmasi dan at least itu kita sudah submit gitu. Kita sudah submit di sana. Itu lebih pede. Tapi takutnya kalau belum submit nanti terus malah kita gelagapan ditanya malah gelagapan takutnya malah menjatuhkan mental kita ketika ditanya. Jadi sebaiknya saat ini misalnya Kak Burga punya penelitian yang masih dalam tahap pengolahan, tuliskan di bagian sini pengalaman riset. Tetapi segera dilakukan uh, apa penggantian template sesuai dengan jurnal yang mau Kakak gunakan lebih lanjut. Jadi lebih pede nanti ketika substansi karena masih lama kan substansinya. Seperti itu Kak Gurga. Kemudian Kak Koni, pengalaman organisasi, jika organisasinya termasuk anggota tetapi, aduh bagaimana ini, banyak banget. Kadang jadi, monggo sih Kak, nggak apa-apa kalau misalnya punya pengalaman organisasi yang berbeda-beda gitu, tapi pengalaman saya mengikuti organisasi kalau kita sudah dilantik ya, kita sudah dilantik jadi memiliki suatu jabatan, itu pasti kita akan di situ terus. Jadi nggak mungkin kita jadi ketua penyelenggara, jadi sekretaris, eh istilahnya itu termasuk anggota. Oh ya, termasuk anggota tapi dalam suatu acara. Oh ya, berarti itu termasuknya kan panitia ya, kepanitiaan ya. Boleh sih nanti di situ tuliskan misalnya sekretaris dalam kepanitiaan apa kayak gitu. Itu bisa. Jadi nggak sebagai yang inti. Yang penting pernah punya pengalaman itu. Nggak apa-apa karena kalau misalnya masih masih fresh graduate nggak apa-apa. Oke, dari Kak Anissa Ayu, kelemahan ditulis apa? Nah, kelemahan nanti dibahas sendiri ya di bagian kepribadian, nanti akan ada sesinya sendiri. Jadi aku nggak jawab di sini. Oke, semangat ya Kak Natasha ya. Insya Allah bisa goal ya. Pokoknya iniin aja di oh, ini tanya lagi ya kayaknya ya. Bentar ya. Pokoknya dipedein aja. Istilahnya tuh spesialisasinya juga uh, workshop-workshopnya itu lah ditambah kayak gitu. Oke, mungkin Kak Joseph dulu nih, gantian lagi yang sudah hand raise. Ada Kak Joseph, silakan Kak. Gimana Kak? Ya, halo Kak, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam Eh warahmatullahi Kak, wabarakatuh. ini kan pertama background saya kan sebagai PNS ya Kak ya, ASN. Mm-mm, mm-mm, Terus seperti yang sudah saya ceritakan kemarin Kak, dan saya baru mm-mm. pertama kali mengikuti beasiswa LPDP. Terima kasih juga Kak Desi yang udah memberikan Mm-mm. materinya hari ini. Memang ada yang perlu saya tanyakan Kak. Itu yang pertama terkait pengalaman yang membanggakan Kak ya. Itu Ya, pengalaman yang membanggakan itu apakah harus dari pengalaman pribadi atau pengalaman selama kita bekerja di kantor Kak? oh, oke. Eh, oke, itu ya kayak Kak Joseph ya Ah, pengalamannya itu. Yang jelas yang kita tuliskan itu semua pengalaman kita.
Tapi mau itu posisi kita di kantor, di organisasi, ketika kuliah, atau ketika kita di personal, itu nggak apa-apa. Cuman kalau saran aku, tidak terlalu banyak mengangkat isu-isu personal atau lebih ke ranah Oh, pribadi itu tidak perlu di statementkan karena sebaiknya menuliskannya itu ranah profesional kita. Jadi kalau saat ini Kak Joseph itu bekerja, boleh dituliskan pengalaman membanggakan ketika Kak Joseph sebagai seorang ASN meraih iya. apa namanya misalnya pendanaan APBN atau mungkin pernah ini menjuarai suatu apa ya kayak lomba gitu ya biasanya kan ASN kan ada ininya ya ada penghargaannya itu di di statement aja jadi nggak harus Ah, yang pribadi diri tapi posisikan kita di pekerjaan bisa ah, gitu. tadi Kak ada menyinggung lomba ya Kak ya. Mm-mm, Saya saya sebagai ASN ada pernah mengikuti lomba. Itu mm-mm, kan masuknya kategori penghargaan penghargaan itu Kak ya, mm-mm. lomba. Tapi lombanya itu nggak berkaitan dengan tupoksi saya kerja, tapi berkaitan dengan Oh, misalnya ada penghargaan lomba desain gitu. Itu mm-mm. apakah sebagai bisa dijadikan daya jual itu Kak? Bisa sih, nggak apa-apa. Asalkan kita bisa menjelaskan kalau misalnya ditanya substansi atau di situ kita ini kan kita tuliskan gitu. Sebenarnya ini kan pengalaman ini ceritanya pengalaman membanggakan atau terkait dengan prestasi nanti, Mas Mas Joseph Nah, tanyanya. tadi kan Kak, oke Kak, yang pengalaman membanggakan kan sudah ya Kak ya, berarti lebih baik ke kantor gitu, Mm-mm. tentang seharian pekerja di kantor. Terus karena Kak ada sebut lomba, jadi kita langsung mengarah ke penghargaan. Oh Itu iya, sih Kak. enggak gini. Jadi kalau materi hari ini kan CV ya. Tadi sudah di statement juga sama Kak Admin kalau yang akan dibahas di sini adalah tentang CV. Maka kalau kita membahas tentang pengalaman membanggakan itu nanti karena ada sesinya sendiri. Oh, Jadi kita oh ya ya. fokusnya di sini Oh CV. ya ya. Nah, kalau terkait penghargaan, pernah mendapatkan sertifikat penghargaan pemenang lomba, meskipun itu tidak sesuai dengan tupoksi, nggak apa-apa, masukin aja. Jadi kan nanti bisa dikatakan juga bahwa walaupun saya tupoksinya adalah sebagai seorang prakarya di unit kerja ini, tetapi saya memiliki hobi yang ternyata bisa berguna bagi atau memiliki manfaat ke tempat saya bekerja, yaitu saya sebagai desain grafis yang pernah memenangkan lomba di bidang ini pada tahun sekian. Jadi ada ceritanya Kak Joseph di situ. Bisa, nggak apa-apa. Oh ya, betul, Kak ya. Mm-mm. Wah, Asalkan terus ini lagi asalkan Kak. kita bisa mendeliver dengan baik gitu Kak Joseph nanti. Bagaimana kita Oh, ininya ceritakannya terus gitu. sama ada lagi nih Mm-mm. Kak. Mm-mm. Terkait dengan seminar. Ah, Mm-mm. yang kita tahu Kak, kalau di tempat kantor biasanya kan kita kan PNS-nya di bidang teknis ya Kak ya. Itu Ya. lebih banyak melakukan sosialisasi ke misalnya sosialisasi ke kabupaten kota. Tapi Mm-mm. sosialisasinya itu sejalan dengan tupoksi kami. Berupa Mm-mm. contoh memberikan sosialisasi penataan ruang. Itu Mm-mm. apakah bisa dimasukkan itu Kak Nah, sebagai mm-mm. seminar? Jadi Seminar jadi berarti panitia ya masuknya ya. ya Kalau jadi ada, panitia. iya Nah, bisa, bisa masukin aja. Jadi masukin itu nanti sebagai panitia di sini. Atau kalau tapi kakak sebagai pembicaranya masukin aja gitu. oh meskipun sosialisasi ya Kak ya bukan ada seminar sih Kak. Oh nggak apa-apa. Tulis aja kan konferensi dan seminar bisa berupa sosialisasi juga kan. Nanti dicari deh yang dimaksud seminar itu apa saja yang termasuk dalam seminar. Kan mungkin di sana sosialisasi juga termasuk ke situ. Yang jelas perbedaannya konferensi sama seminar itu sorry konferensi dan workshop itu perbedaannya kalau workshop itu kan kita ada yang langsung praktek kan. Kita diminta langsung praktek. Tapi kalau seminar ya kita cuma dengerin aja di situ. Eh, Duduk dan mendengarkan ini. Nah, itu nanti kalau uh, sosialisasi itu masuknya seminar, boleh tuliskan saja ini judul kegiatannya apa. Kemudian penyelenggaranya ya berarti satuan kerja kakak sendiri, unit kerjanya apa, dan kakak sebagai apa panitia di situ tuliskan saja.
Ya, panitia. gitu. Mm-mm. Dan satu lagi Kak, pertanyaan terakhir. Mm-mm. Oke. Seperti kita ketahui kan Kak, kalau PNS itu kan setiap 4 tahun sekali naik pangkat ya Kak ya. Itu Mm-mm. apakah termasuk dalam bidang kategori penghargaan, penghargaan kenaikan pangkat dari BKD gitu Kak? Apakah masuk di BPKD-nya situ ya. Kak? Ah, ah. Boleh Misalnya sih dari kalau golongan 2 ke golongan golongan tiga, dua, kalau golongan tiga, tiga ke empat gitu ya. Ini sebenarnya kalau ya. kalau aku sih tadi searching ya, yang dimaksud penghargaan, yang termasuk dalam penghargaan itu apa saja di sini, dan ternyata salah satunya ada kenaikan pangkat kayak gitu ya. Mungkin karena aku belum pernah ya, belum belum pernah itu juga, mungkin bisa dimasukkan juga di situ. eh karena memang itu sudah ini ya, maksudnya sudah ketentuan ya, mas, seperti itu ya. Ya kalau memang kakak merasa itu salah satu atau itu satu-satunya penghargaan yang kakak punya, ya masukin aja, nggak apa-apa. Kalau kalau Hmm, aku, karena memang aku belum PNS, maka aku tuliskan iya. penghargaan yang pernah aku dapat seperti ini. Meskipun menurut mungkin sertifikat editor seperti ini ada yang bilang itu nggak masuk penghargaan, tapi ya udah aku masukin aja itu sebagai sertifikat penghargaan. Meskipun ada temanku yang bilang, pas aku tanya kalau penghargaan boleh nggak sih diisi ini, tapi dia bilang kayaknya itu nggak masuk penghargaan deh kayak gitu tuh. Yang masuk penghargaan kalau kita dapat juara kayak gitu. Tapi ya udah aku masukin. Jadi kalau misalnya kakak merasa istilahnya eh, itu bisa aku jual, masukin aja saranku. Oke Begitu. Kak, terima Bisa kasih banyak ya masukin. Kak. Oke, sudah tercerahkan ya Kak Joseph ya. Sudah Kak, sudah. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Ini berarti yang di sini udah ya, Kak Joseph ya, yang ditulis. Dari Kak Atika dulu nih, Kak Atika belum pernah dipublikasikan gimana? Mungkin Kak Atika ini fresh graduate ya. Kalau saran aku, ini sambil membuat jurnal, yang penting kan sudah punya skripsi, dan skripsi bisa kita pecah jadi jadi karya ilmiah. Nah, itu sambil dibuat saja saranku ya, untuk bisa lebih menjual gitu. Kalau terkait dengan berpengaruh ke terhadap kelulusan atau enggak, itu kita nggak bisa prediksi ya, karena memang berpengaruh ke kelulusan itu kan juga keputusan dari panelis ya, dari pewawancara nanti. Karena kalau masih seleksi administratif, asalkan sudah sesuai dan memenuhi syarat dari LPDP, itu semua pasti akan lolos administrasi. Tapi akan ada seleksi selanjutnya, yaitu tes bakat skolastik dan juga tes substansi atau wawancaranya. Nah, ketika di situ kita tidak bisa memberikan alasan yang tepat dalam menjawab pewawancara, mungkin bisa jadi ini jadi tidak lulus seperti itu. Tapi kalau nggak ada publikasi, itu nggak masalah, karena ada juga awardee S2 yang memang belum punya pengalaman karya ilmiah. Tapi tentunya kita memberikan jawaban kalau kita itu mau untuk berusaha membuat suatu karya ilmiah. Kita bisa meyakinkan kalau meskipun saat ini saya belum ada karya ilmiah, tapi saya ketika saya S2, saya komitmen untuk membuat suatu karya ilmiah. Seperti itu ya Kak Atikah ya. Semoga menjawab. Oke, lanjut dari Kak Joseph tadi sudah ya ini. Oke, ya berarti Kak Joseph juga sudah. Mungkin Kak Natasha tadi mau bertanya lagi, tak Natasha, Natasha dulu deh. Kak Oke, Natasha yang mana nih? Ada Natasha dua. aja, Kak. Oh, Ya, Yang mana ada nih? dua, ada dua. Oke, udah Kak Duluan aja Natasha Kak aja dulu. Natasha satunya. Ya, ya Kak Natasha aja dulu oke. aja. Baik, selamat malam, Mm-mm. Kak. Eh, Gimana Kak? saya mau bertanya mengenai prestasi. Mm-mm. Apakah itu harus di bidang lomba? Apakah kalau kegiatan kayak di luar lomba itu seperti volunteer atau kegiatan-kegiatan yang kita memang ada seleksi begitu, tapi kita lolos seleksinya. Dan itu termasuk prestasi yang bisa Mm-mm. dicantumkan atau memang harus lomba, Kak? Karena memang kalau untuk lomba saya tidak pernah mengambil bagian dalam kegiatan lomba sejauh Mm-mm. itu. Oke. Nah, kalau
tadi apa? Mohon maaf, prestasi yang satunya apa? Kok aku jadi lupa. Volunteering itu ya, volunteering ya. Kayak Nah, volunteering. ya volunteering. Tapi yang jelas ada tingkatannya ya. Berarti tingkatan volunteeringnya tuh ada jelas ya. Tingkat tingkat volunteeringnya gitu misalnya itu kah skala nasional kah misalkan kalau bencana alam mungkin skala nasional kemudian kalau kalau di perguruan tinggi juga mungkin volunteering untuk acara apa gitu itu mungkin mungkin bisa kita masukin situ. Mungkin sebenarnya volunteering itu sangat 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 membantu juga sangat sangat baik juga sih apa prospeknya gitu bisa dimasukkan nanti tulisannya volunteer di dalam kurung sebagai apa kayak itu di tingkat apa jadi jelas kita yang jelas memasukkannya itu yang detail gitu kalau saran aku jadi penyelenggara volunteeringnya apa namanya volunteeringnya apa dari mana itu ditambahkan Oh, kalau kalau yang lain kira-kira ada nggak ya yang bisa ditulis di situ ya? Kalau volunteering di bagian lain. Kayaknya ya em, cuman tadi ya prestasi aja ya. mm-mm. Atau Selain biasanya kan volunteering itu dapat sertifikat ya. Dulu aku juga pernah dapat sertifikat volunteering. Mungkin di penghargaan juga bisa ditambahkan. Mm, masalahnya Kak, kali mm, ini kemarin volunteeringnya nggak dapat sertifikat. mm. Yang Itu lain bagian nggak ada. oh, itu Misalnya nggak bisa ya volunteering Kak. yang lain. Volunteering Em, yang lain. saya pernah ikut kayak dia bukan volunteer sih, tapi kegiatan yang selinear sama prodi saya, Mm-mm. tapi kayak istilahnya live in gitu antar kan karena saya prodinya berhubungan tentang agama, jadi saya ikut Mm-mm. kegiatan yang berhubungan tentang agama, tapi di luar kampus dan ada sertifikatnya. Itu termasuk prestasi nggak, Kak? Sertifikat. Kalau itu masukkan saja ke penghargaan karena bentuknya kan sertifikat. Ada Oke, sertifikatnya. jadi itu masuk Asalkan asalkan bukan sertifikat peserta loh ya. Asalkan bukan sertifikat peserta seminar yang kayak gini. Ini kan oh juga iya. kadang peserta ada sertifikatnya kan. Jadi dimasukin ke sini. Tapi kalau yang volunteering dan juga ada sertifikat, kita memberikan suatu apa ya jasa gitu. Misalnya kalau kakak sebagai volunteer kan memberikan jasa volunteer di bidang apa, itu kan pasti nanti ada ini ya penghargaannya. Bisa berupa sertifikat, bisa berupa misalnya piagam kayak gitu. Atau kalau Oke. saya di sini memberikan istilahnya mencurahkan waktu saya untuk jadi editor kan pasti didapat sertifikat. Nah, itu makanya ditambahkan kayak gitu. Terus yang saran aku tadi volunteering itu kalau kakak mau masukin di bagian prestasi boleh sih kayaknya juga bisa. Asal dituliskan di sini volunteer di kegiatannya apa, terus yang ngasih siapa dan sebagai apa. Jadi jelas aja penulisannya gitu. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Hmm. Oke, ini first taker ya berarti ya, Kak Natasha aja. Iya, Kak. Oke. First taker. Dan fresh graduate ya. Benar, Kak. Oke. Kalau fresh graduate nanti juga di istilahnya dikuatkan juga alasannya mengapa kadang yang jadi pertanyaan di substansi itu kalau fresh graduate adalah kenapa kamu nggak mengaplikasikan ilmumu melalui pekerjaan dulu gitu. Maksudnya memilih untuk langsung sekolah daripada bekerja dulu. Kadang di substansi akan ditanya itu. Maka di essay saran aku juga ditegaskan bahwa memang kakak memilih untuk sekolah dulu itu karena alasannya yang kuat seperti ini kayak gitu ditambahkan. Oke, apakah Kak Baik, terima Natasha kasih, sudah? Kak. Ya, alhamdulillah. Oke, Kak Tasya, Kak Tasya jadi bertanya? Oke, gimana nih Jadi Kak? Kak, Iya, gimana Kak? kayak nanya lagi. Ini kan sebenarnya Mm-mm, yang tadi dibilang ada side job itu, kalau mm-mm. misalkan nggak dituliskan gitu nggak apa-apa ya Kak ya? Atau gimana? Kalau side job sebagai ini kan Kak Tasya kan dokter ya, terus side jobnya itu berhubungan sama dokter juga nggak? Enggak. Enggak ya? Sebentar ya, aku coba nanti aku tanyain sama mentor dokter Virgi juga karena beliau
juga punya side job sebagai barista. Nanti aku tanyakan dulu ya. Nanti bisa WA ya, WA sama admin ya Kak Tasya ya, biar ngingetin Oke. aku tanyain dulu. Karena salah satu mentor kami mungkin Kak Tasya kemarin nggak ketemu Dokter Virgi ya, karena beliau itu objin. Tapi dia memang kalau malam kadang barista gitu. Batinku, aduh jadi dokter apa udah maksudnya tuh udah jadi dokter udah sibuk atau melampiaskan stres melalui Ya, barista kayak bener gitu Kak. ya. Ya kalau Kita saran aku melampiaskan stres itu penting. gitu ya. Kalau saran aku kalau kalau side jobnya itu linier, maksudnya saling membangun dengan keinginan kakak yang spesialisasi saat ini, tuliskan nggak apa-apa. Tapi kalau kiranya melenceng jauh dan malah membuat Kak Tasya itu apa ya menjadi kelemahan gitu loh. Ketika substansi Hmm. malah Kak Tasya itu dan berlaku buat semua ya. Kalau memang kita tuliskan tapi ternyata kita nggak punya alasan kuat di balik itu dan malah takutnya kita ketika wawancara akan jadi bingung mengutarakan itu menurut aku nggak usah dituliskan Nggak usah ya. daripada jadi apa jadi bumerang gitu ketika kita substansi nanti. Oke. Ini Kak, mau nanya lagi. Kak, Mm-mm. aku kan sebenarnya agak nggak ngerti ya Kak ya. Cara cari Scopus itu gimana sih Kak? Maksudnya kan kita udah punya jurnal ya. Nah itu kita Mm-mm. tahu itu Scopus berapa itu tahu dari mana Kak? Eh, sebentar. Kalau Scopus itu sebenarnya ketika kita publish itu kita harus tahu kan itu akreditasinya apa. Nah, saran aku buat ngecek itu lewat jurnal yang kakak publish itu biasanya di jurnal tersebut tuh ada keterangannya dia dia di jurnal mana. Nah, Kak Tasya ini yang dimaksud jurnalnya internasional atau nasional? Internasional. Internasional. Berarti Tapi buka aja yang publish itu skimaku. bukan aku Kak. Oh, sama dosennya ya. Mm-mm. Gimana tuh? Cara Aku nggak tahu Kak. cara Scopus aku tulis ya di chat ya. Skimaku. Mm-mm. Skimaku jurnal nanti di search aja ini alamat lengkapnya apa aku lupa. Nanti di search aja ini sudah ya. Skimaku jurnal itu di googling nanti tuliskan nama jurnalnya Kak. Terus di Coba ya search. Kak, tak cek ya. Mm-mm. Nah, biasanya kalau misalnya ada sorry sorry. Ini tampilanku. Kalau misalnya ada di Scopus itu nanti di skema itu nanti ada tulisannya satu dua Masuk di eh, mana ya Kak? Yang ada tulisan explore jurnal Skimago, ranking. iya benar jurnal ranking skimagojr.com Mm-mm. jurnal search itu nanti cari tanda tanda yang search itu Kak biasanya ada. Yang atas itu, yang jurnal title itu. Iya benar enter jurnal title masukin situ. Inggris atau Indonesia Kak itu? Jurnal kata titlenya. Biasanya kalau internasional jurnalnya bahasa Inggris sih Kak. Coba ya. Mm-mm. Oke Itu Kak, nanti. thank you ya Kak ya. Nanti di search lagi bisa bisa chat admin juga nanti ya biar Oke, dibantu. matur nuwun ya Kak ya. Oke siap Kak Natasha. Lanjut. Oke sedikit lagi ya pertanyaannya karena ini sudah lebih dari dari 8.30 aku selesaikan dulu. Terakhir dari Kak Hovifah. eh Sorry. Moderator termasuk panitia bisa masukin saja ke bagian apa tadi ya? Bagian konferensi kan, kan itu kan seminar kan pasti ada moderator ya. Nah, itu dituliskan aja moderator, maksudnya konferensi atau seminar, judulnya tuh sebagai moderator. Itu bagus juga kalau sudah punya pengalaman sebagai moderator. Eh, oh. Terus sedikit lagi,
Kak Atikah tanya lagi, sudah dapat LOA di bulan Maret dan surat defer, apakah mendaftar LOA atau kalau sudah ada surat defernya, mending daftar yang LOA aja. Biar apa? Biar nggak usah ikut TBS. Kenapa? Karena TBS itu bagi aku TBS itu salah satu momok terbesar LPDP yang bahkan aku udah pernah mencicip kegagalan di situ. Jadi daripada buang-buang waktu, kalau sudah punya LOA, mending urus defer disesuaikan intake-nya itu sesuai dengan intake tercepat LPDP. Jadi besok tanggal 19 cek dulu intake tercepat LPDP itu kapan. Nah, kemudian dicek lagi di suratnya itu surat defernya itu kapan intake-nya. Kalau kalau misalnya lebih cepat daripada intake-nya LPDP, kakak itu sebaiknya minta istilahnya revisi surat defernya gitu biar sesuai sama intake studinya LPDP. Jadi kalau kakak dapatnya surat defernya itu masuknya nanti Desember pada LPDP baru Januari, berarti minta untuk agar surat defer itu istilahnya di ini di apa di istilahnya disesuaikan sama intake-nya LPDP. Nah, kalau mekanisme untuk minta ganti surat defer itu sudah berbeda ya, itu bukan ranah kami. Jadi kan per kampus itu beda-beda, bahkan per prodi itu aturannya beda. Nanti bisa Kak Atikah tanyakan sendiri ke prodi tujuan, dikonsultasikan sama admin prodinya biasanya menjawab. Oke, kemudian Kak Hafifah udah kan ya tadi Kak Hafifah. Seperti itu. Nah, udah selesai nih yang tanya. Bahkan ya, aku senang banget ya teman-teman aktif di sini. Aku harapin juga besok bisa lebih aktif untuk sesi yang listing essay ya di situ. Nah, alhamdulillah nih teman-teman. Kira-kira udah lebih tercerahkan kah atau benar-benar ada bayangan nanti untuk yang mungkin belum pernah mendaftar atau bagaimana mengupgrade CV-nya biar bisa lebih menjual, biar bisa lebih ada cerita gitu. Yang jelas di setiap apa yang kita tulis itu usahakan kita berikan benang merahnya. Artinya ada koherensi atau kesinambungan antara CV dengan esai, antara pengalaman pribadi dengan CV. Misalkan kita tuliskannya yang sama-sama. Sebagai bocoran, misalnya tadi ya, di bagian pengalaman kurang membanggakan, aku pernah statement bahwa aku pernah apa istilahnya wisudanya itu telat gitu. Aku jarak antara yudisium sampai wisuda itu sekitar 1,5 tahun karena waktu itu aku sudah kerja. Jadi aku lupa dan bahkan aku statement bahwa pengalamanku ini karena aku sendiri tidak menyelesaikan jurnal yang menjadi syarat wisuda dari kampusku. Nah, di situ aku tuliskan bahwa melalui ini saya menjadikan pelajaran bahwa kita harus bisa sebagai seorang akademisi kita bisa lebih aware dengan jurnal sehingga istilahnya hikmahnya adalah saya menjadi lebih detail ketika masuk dalam penulisan dan itu saya buktikan dengan saat ini saya aktif di berbagai macam jurnal sebagai reviewer dan editor. Nah, reviewer dan editor tadi aku tuliskan di CV. Jadi ada kesinambungannya seperti itu. Ya, usahakan kita pilih-pilih yang bisa kita sambung-sambungin. Seperti itu. Mungkin nah berhubung waktunya sudah habis dan teman-teman besok silahkan bersiap untuk melisting isai bersama Kak Randi ya, Kak Randi Mantulu. Beliau salah satu awardee S2 di University of Melbourne ya di Australia. Jadi sangat bagus nanti insight-nya akan lebih baik lagi. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memikirkan apa yang harus teman-teman tulis ketika nanti membuat esai. Semoga bisa lebih tercerahkan dan saya harap seperti hari ini tetap sambil praktik dilihat lagi, dibuka juga tabletnya untuk misalnya menuliskan apa saja yang bisa dituliskan di esai nanti, di listing esai nanti. Oke, terima kasih waktunya. Kita tutup pertemuan hal ini. Semoga bisa membawa teman-teman menjadi salah satu jalan sukses teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Selamat malam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak, terima Thank you, kasih. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.